Irasaimase. Oke, halo guys. Eh, Video kali ini aku akan share tentang bukan tahap ujian SIM sih, tapi lebih ke bagian-bagian pada saat ujian praktek SIM di Jepang. Jadi kemarin tuh sempet gagal, jadi belum lolos ya, gara-gara injek rem di pas belokan itu nggak sengaja padahal, dan itu udah tahu juga sebelumnya bahwa nggak boleh nginjek rem pada saat tikungan ya. Jadi nggak tahu kebiasaan atau gimana deh, pokoknya karena gugup juga, karena kalau bahasa Sundanya tuh nervous, jadi benar-benar gugup banget gitu pada saat ujian. Padahal sebelum ujian udah tahu apa aja yang harus dilakukan dan apa saja yang nggak boleh dilakukan gitu. Jadi pada saat hari H-nya ujian itu tiba-tiba semuanya itu ambiar, hilang semua yang udah dipersiapkan sebelumnya, itu tiba-tiba hilang aja. Jadi intinya yang pertama, nggak boleh gugup ya, nggak boleh nervous. Itu satu hal yang paling menyebabkan gagalnya dan hilangnya semua yang udah kita pelajari. Jadi kalau misalkan masih ada rasa gugup, itu jadi rasa percaya diri kita hilang. Nah makanya setelah hari H hujan itu, apa yang sudah kita pelajari tiba-tiba hilang begitu aja gitu. Jadi intinya gitulah pokoknya. Di sini saya akan share rutenya itu seperti apa sih, bukan rute cara pendaftaran dari A sampai Z-nya ya, tapi lebih ke rute di lapangan gitu, di tempat ujian praktek SIM-nya langsung seperti apa gitu. Hanya sendiri itu nggak boleh merekam pakai kamera. Jadi saya sekilas aja di sini untuk rekamnya. Terus nanti akan saya perlihatkan juga rutenya itu seperti apa sih. Ada huruf S, ada muter lapangan biasa, terus ada zebra cross di sebelah mananya aja, terus beberapa rambu yang saya eh, kasih gambaran seperti apa, yang pasti akan sangat fatal kalau misalkan kalian eh, nggak nggak mentaatinya gitu intinya. Oke, seperti apa eh, videonya, kita lihat sama-sama ke Gemba. Oke, Genchi Genbutsu, bye bye. Oke guys, ini dia tempat ujian SIM-nya seperti ini kondisinya. Lagi hujan juga. Deg-degan, sumpah. Kok jadi tegang gini ya? Padahal biasa aja gitu SIM-nya. Oke, karena nggak boleh merekam di sini, mohon maaf. Aku stop dulu ya rekamannya ya. Jalur-jalur untuk nanti pada saat kalian melakukan ujian praktek SIM. Jadi seperti ini ya gambarannya, yang diberi garis warna merah kemana-kemananya. Jadi urutannya seperti ini. Kalau dilihat sih eh, apa nggak susah ya, mudah juga, dan apa nggak banyak jalur yang sangat rumit gitu. Akan tetapi jangan menganggap
enteng juga sebetulnya, karena kalian bisa melewati jalur-jalur ini belum tentu kalian bisa dianggap lolos, karena peraturan lalu lintas di Jepang dengan Indonesia itu sangat berbeda sekali ya. Ketika akan belok, apa yang harus dilakukan, sampai pokoknya dari mulai naik mobil sampai turun mobil itu betul-betul sangat diperhatikan ya, seperti ini. Jadi pastikan kalian tidak tidak nervous, tetap tenang, lakukan semua kebiasaan peraturan yang ada di Jepang. Ini yang dilingkari warna merah itu saya menginjak rem di situ ya. Jadi nggak boleh menginjak rem pada saat tikungan. Kemudian yang kedua, di perempatan itu pastikan kalian pelan-pelan tengok kanan kiri ya. Lalu kemudian melanjutkan lagi jalan. Gitu guys. Jadi tadi saya ulang lagi ya dari awal. Yang pertama itu ketika akan naik mobil, muter dulu, kelilingin mobil, pastikan nggak ada benda atau barang lain ya. Lihat depan mobil, samping mobil, ke belakang mobil, pokoknya kalian muter aja, ngecek sekeliling mobil. Setelah ngecek, oke, pastikan pada saat akan membuka pintu mobil itu lihat dulu ke belakang, apakah ada mobil atau enggak itu. Kemudian masuk mobil, naik ke mobil, terus setting pasang seat belt dulu, pasang seat belt, terus lakukan setting kursi ke depan atau ke belakang ya. Kemudian sesuaikan juga spion kaca dalam. Setelah itu spion kanan kiri, terus semua oke, baru nyalakan mesin. Hati-hati, ada jebakan juga nih kalau misalkan yang mau ngambil manual. Itu pastikan, karena biasanya di Jepang itu posisi gear itu adalah di back rear, itu gigi mundur. Mereka memang peraturannya seperti itu. Ketika mematikan mesin itu mereka memasukkan giginya ke gigi mundur. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak mengembalikan ke netral, otomatis kalian gagal. Karena ketika kalian nyalakan mesin itu akan ngajol tuh kalian akan ketika nyala mesin, kalau gigi satu masuk, kalian nyalakan mesin gitu aja kan akan loncat ke depan. Nah, ini loncatnya ke belakang gitu pasti. Nah, itu pastikan. Jadi giginya kalau misalkan kalian pilih manual untuk ujian SIM, pastikan di posisi netral dulu, baru nyekuping, nyalakan mesin. Sebelum jalan, lihat kaca dalam, spion dalam, lihat ke belakang, dan pastikan leher kalian juga betul-betul melihat ke belakang. Kemudian spion kiri, spion kanan. Setelah spion kanan, betul-betul kepala kalian menengok ke belakang seperti ini. Oke, lampu sen kanan, maju. Nah, setelah maju ini sebetulnya mudah banget. Karena kemarin saya gugup, betul-betul gugup, nggak tahu kenapa ya. Jadi pastikan setiap rambu-rambu itu kalian patuhi. Kemarin saya pas belokan injek rem, itu udah diskualifikasi langsung. Kemudian lampu sein kanan ataupun kiri itu 30 meter sebelum kalian akan belok ya, pastikan 30 meter sebelum akan belok. Kemudian ketika akan nyebrang atau ganti jalur atau ya mau belok juga sama, itu pastikan tengok dulu kanan atau kiri. Misalkan beloknya ke kanan, pastikan 30 meter sebelum belokan nyalakan dulu lampu sein, kemudian pastikan
tengok kanan sampai betul-betul kosong, meskipun emang aktualnya itu kosong, tapi karena memang si pengujinya SIM ini dia ingin menguji sampai mana sih kita ketelitiannya pada saat berkendara, seperti itu. Jadi pastikan betul-betul leher ini betul-betul nengok kanan ataupun kiri gitu ya. Itu temus tadi tomare ya, ichi isi, itu pastikan betul-betul menginjak rem. Setelah kosong kanan kiri oke, baru maju kanan kiri oke. Terus apa lagi ya, ya kurang lebih seperti itulah. Intinya jangan gugup. Kalau gugup ya udah ambiar semua yang udah ada di kepala itu tiba-tiba hilang dalam sekejap, karena ya pertama takut salah, takut gagal ya, kayak saya jadinya nggak percaya diri gitu. Ya udah jadinya ambiar semua. ngulang lagi gitu. Oke, jadi sekian tips dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Semoga kalian tidak puas. Oke, terima kasih. Ya guys, satu lagi yang paling terakhir yang harus kalian perhatikan pada saat pada saat mau mematikan mesin mobil. Pokoknya pada saat setelah mematikan mesin mobil ya. Setelah mematikan mesin mobil, kalian pastikan balikin lagi tuh gearnya ke R, ke back rear ya. Setelah itu setelah matiin back rear, setelah masukin ke back rear, lepas seat belt kayak biasa. Kemudian pada saat mau turun pastikan kalian tengok keluar dulu, keluar jendela. Kalau misalkan kosong, oke. Aktualnya sih kosong, tapi ya cuman pura-pura aja gitu, memperlihatkan bahwa kita terbiasa melakukan itu ya. Jadi sebelum akan turun dari mobil, pastikan lihat dulu keluar, tengok ke luar jendela, ke belakang. Kalau misalkan udah oke, silakan turun. Nah, kemarin saya saking kecewanya karena gagal, udah turun langsung itu aja, sama polisinya langsung, bukan, kamu kayaknya gugup katanya. Semuanya juga gugup, tapi kenapa tadi mau turun dari mobil nggak tengok keluar dulu katanya. Ya gomen, aku bilang lupa, saking gugupnya, kecewa duluan aku bilang. Jadi ya udah itu. Jadi intinya ya udah, pokoknya jangan gugup aja, itu aja. Karena kalau nggak gugup, kaliannya santai, ya udah semua berjalan mengalir dengan mudah gitu, insya Allah ya. Oke, dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, sekian dulu guys tips dan trik gagal saya kali ini. Semoga kalian berhasil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.